di Indonesia perkembangan bisnis kurir itu tidak pernah ada matinya. Sejak berdirinya PT Pos Indonesia sejak zaman PUC Belanda, bisnis kurir PT Pos Indonesia itu adalah sebuah BUMN yang tidak pernah rugi. Yang namanya bisnis kurir itu siapapun dia masuk pasti langsung hidup. Yang terakhir kalau kita lihat namanya Antaraja, dia baru berapa bulan sekarang sudah gede, ratusan miliar. Ini sebagai pertanda bahwa di masa pandemi, di mana semua bisnis tiara, pertumbuhan bisnis kurir itu malah melejit tinggi sekali. Gitu. Bahkan pemain-pemain baru, mereka itu bisa langsung mendapatkan kue-kue yang besar. Dengan semangat itu, saya berharap bahwa apa yang disampaikan Pak Taufik melalui di sini beliaunya mendirikan sebuah institusi, sebuah perusahaan PT Pintar. Saya berharap dengan hal ini PT Pintar juga bisa ikut bermain di bisnis kurir itu sendiri. Sebagai informasi, untuk tahun 2020 kemarin, JNE itu membukukan pendapatan sampai 10 triliun. Ini saya informasikan yang mungkin Bapak Ibu semuanya paham bahwa ini posisi di tahun 2020. GoSend melalui GoFood-nya dia bisa membukukan pertumbuhan. Saya tidak bilang ini yang persentase itu adalah pertumbuhan. Yang lainnya mengalami pertumbuhan. GoFood dan sebagainya melalui aplikasinya dia bisa sampai tumbuh 70%. JNE tumbuh 28%. Ini dari sisi Pos Indonesia malah minus 11%. Ninja yang baru kemarin mungkin Bapak Ibu semuanya juga 38%. Yang Antaraja yang barusan kemarin pendatang baru itu bisa sampai growth-nya itu bisa sampai 225%. Sangat luar biasa potensi itu. Itu yang nah ini kalau dilihat dari chartnya seperti itu. Untuk posisi ini secara garis besarnya total itu JNE menduduki peringkat yang pertama 48%. Ini dari logistik dan kurirnya kalau kita gabungkan menjadi satu. Kalau tadi dari sisi small parcel itu nah paket kecil. Terus yang saya bicara di sini marketplace. Bapak Ibu semuanya bisa dilihat. Kalau marketplace di angka-angka di sini itu kalau kita bisa melihat adalah setiap pertumbuhan setiap bulannya atau bulan dalam 1 tahun. Untuk Lazada 43,54 miliar. Ini bulan 10 bulan tanggal 18 bulan 10 pertumbuhannya. Ini per bulan. Ini akan kelihatan sekali grafiknya. Saya sampaikan juga kalau Bilibili 34,94 miliar. Zalora, Beneka, Belanja, GDID dan sebagainya, ibu-ibu bisa melihat di sini. Yang ingin saya sampaikan bahwa marketplace di Indonesia itu akan selalu turun. JNE pada tahun ini bisa mampu mengirimkan 1000 ton per day. Setiap hari bisa mampu menggunakan 1000 ton. Sedangkan untuk ini di tahun 2020 JNT yang mungkin tidak terlalu lama juga dia itu mendirikan ini, dia mampu mengirimkan 1,7 juta parcel setiap hari. Itu. Si Cepat yang juga baru kemarin dia bisa mencapai pendapatan 3,5 triliun atau 1 juta paket per hari. Dan terjadi kenaikan sebesar 194% si Cepat itu dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Maaf, ini salah anukan. Di tahun 2021 ini si Cepat itu juga menargetkan kenaikan 3 kali lipat. Terus pengiriman dari Antaraja per hari dia sudah mencapai angka 200.000 paket atau di tahun 2020 ini sampai 270 miliar.
Hal ini perlu saya sampaikan ke bapak-bapak ibu semuanya, bahwa bisnis kurir itu tidak akan pernah mati dan dia akan selalu meningkat terus pendapatannya. Apakah corona akan berhenti dan sebagainya? Apakah berhenti atau tidak karena attitude masyarakat itu sudah belanja online, sudah berubah caranya berpikir, ini pun juga tidak akan. Sejauh tidak ada teknologi Star Trek, bisnis kurir logistik itu tidak akan pernah mati. Apa yang kita butuhkan untuk sebuah bisnis kurir? Bisnis kurir adalah merupakan satu rangkaian proses di mana terjadi satu collecting. Setelah collecting itu apa? Collecting itu kalau Bapak Ibu mungkin yang diketahui mungkin ada yang kita ngambil di agen-agen, kita ngambil di marketplace, terus termasuk juga kita itu misalnya sebagai agen-agen di situ. Kita itu collecting. Setelah dari collecting nanti akan dilakukan processing, transporting, dan kemudian di delivery. Kita mempunyai jumlah, kenapa ini menjadi sesuatu reasoning, alasan kita bisa mendirikan sebuah institusi bisnis kurir logistik tadi, karena jumlah komunitas kita itu yang banyak. Karena modal dari sebuah kurir adalah komunitas. Kedua, sikap militansi daripada teman-teman dari masyarakat anti riba ini saya anggap sebagai sebuah modal yang sangat besar, karena teman-teman itu nawaitunya bekerja itu adalah sebuah ibadah. Insya Allah dengan militansi dan ketulusan dari para anggota itu menjadi satu modal yang sangat besar, termasuk ikatan Islamiyah yang secara terbangun ini secara emosional, bahwa tadi semangat kita ingin menggeser riba dan sebagainya, kita ingin adalah menjadi penggerak ekonomi yang nanti ke depan ketika PT Pintar itu bagus akan menjadi penggerak ekonomi nasional kita sendiri. Itu harapan kita. Jaringan yang luas, karena termasuk juga marketing, konektivitas. Kenapa seperti itu? Karena everybody is marketer. Setiap orang itu sebagai marketing. Ketika dia punya loyalitas yang tinggi, mereka itu punya keinginan yang sama dibentuk dalam sebuah ini, insya Allah semuanya ini bisa kita wujudkan. Next Pak. Terus hal ini apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan di sini di setiap kabupaten kota kita membutuhkan satu siklus seperti ini. Apa itu? Collecting. Collecting itu dilakukan oleh individu-individu pintar itu sendiri, oleh individu-individu daripada masyarakat anti riba itu sendiri. Dia melakukan collecting, terus dari hasil collecting ini kita punya hub lagi, dari hub ini nanti kita akan antar. Artinya kita itu juga ada pengantar-pengantar di sini, sehingga di situ kita bisa melakukan aktivitas dari sebuah proses bisnis yang disebut kurir ini. Next Pak. Nah ini Pak, sebagai contoh gambaran, apalagi yang dari collecting nanti itu akan kita lakukan pick up di tujuan di collecting. Setelah kita pick up akan kita lakukan kumpulkan di hub asal ini untuk kita deliver atau kita teruskan ke hub tujuan. Sebetulnya esensi dari bisnis kurir seperti itu, dan ini tim dari Pak Taufik sudah menyiapkan di Jabodetabek ini. Insya Allah setelah ini kita, Pak Taufik dan jajaran dari Pintar ingin segera kita itu bisa melaksanakan tujuan kita. Next Pak. Nah, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, Pak, dari si Pintar keunggulanannya apa dengan kompetitor lain? Aplikasi kita sudah punya aplikasi Pak. Apa bedanya aplikasi kita dengan yang lain? Kalau kita maju dengan posisi sama atau lebih rendah dari mereka, pasti tidak ada yang lebih baik dari kita. Tapi yang saya yakinkan kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, bahwa aplikasi yang kita bangun di PT Pintar ini insya Allah lebih baik daripada aplikasi yang lain. Kenapa? Saya sudah pengalaman Pak di pos 36 tahun. Bagaimana yang lainnya belum berdiri, saya sudah melakukan lama di operasional. Dan bangunan aplikasi di PT Pintar ini dari hulu sampai hilir kita itu 100% paperless. Pertanyaannya apakah yang lain paperless? Tunggu dulu. Saya kalau Pak Taufik tidak boleh, yang lainnya tidak pintar. Saya hanya menganggap aplikasi yang kita yang pintar.
Tak kasih contoh. Ketika teman-teman mendapat sebuah paket, tak pastikan di sana pasti ada stiker besar yang ada barcode, QR code-nya atau alamat yang ada di stiker. Betul? Di kita tidak perlu seperti itu. Bapak bayangkan karena hanya untuk nempelin sebuah stiker, itu prosesnya di indoor, proses itu lama banget. Setuju ya? Yang kedua, kita itu artinya mereka tidak murni paperless. Yang kedua, kita based on Android maupun web based. Artinya, collecting kita bisa dilakukan dengan Android, bisa juga dilakukan dengan laptop. Artinya itu menggunakan web based. Pertanyaannya berikutnya, apakah di aplikasi lain bisa dilakukan di Android untuk collecting? Tidak bisa. Kalau tidak bisa dilakukan dengan Android, itu berarti mereka adalah walking customer. Tahu walking customer? Orang yang berjalan ke collecting agen-agen DNE, mohon maaf, agen-agen DNT, agen-agen untuk datang ini saya ngirimkan paket. Setuju ya? Mereka harus datang ke kantor. Kalau kita harapannya teman-teman hanya menggunakan mobil phone saja bisa mendatangi ke kantor manapun mereka untuk dibawa. Kenapa? Begitu langsungnya resinya itu nanti akan terkirim kepada pengirimnya. Sudah selesai masalah itu. Nanti setelah itu dia akan dibawa ke hub kita untuk kita proses lebih lanjut. Dan ini satu-satunya yang ada di kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak kalau misalnya saya buka loket? Itu bagus dan harus memang. Kenapa? Kita juga ingin membuat brand image juga, bahwa Pintar itu eksis, bahwa Pintar itu juga punya aset. Ini dibangun oleh Pak Taufik, sudah disiapkan di seluruh Jabodetabek. Dan kedepannya secara simultan, kita juga tidak butuh waktu seminggu 2 minggu ketika bisa langsung kita buka di kota lain. Tetapi saya ingin sampaikan, hal ini akan terwujud ketika semangat teman-teman itu sama. Kenapa? Collecting harus banyak. Semangat teman-teman ingin membangun PT Pintar juga bagus. Last mile-nya kita juga harus clear. Kita bareng-bareng di situ. Kita bangun bareng-bareng. Efektif dan efisien. Yang ingin saya sampaikan dari efektif dan efisien dengan sistem kita, bahwa semuanya, supaya Bapak Ibu semuanya juga sedikit saya kasih gambaran. Ketika teman-teman mengambil barang dari satu toko untuk menyerahkan ke toko lain, itulah bisnis kurir. Setuju ya? Itu dilakukan rata-rata menggunakan paper atau hands over dengan kertas. Harus tanda tangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Clear. Tetapi dengan kita hanya cukup, kemarin sudah saya peragakan, cukup hanya adu gadget saja. Cepat sudah pindah data dan di-accept, diterima bahwa hak copy ataupun paket yang diserahkan itu sudah berpindah tanggung jawabnya. Kenapa demikian? Kalau 1-2 tidak masalah. Bapak Ibu bayangkan ketika ini jumlahnya nanti ratusan ribu tadi saya sampaikan per hari, itu akan menjadi masalah. Karena Pak, orang harus melakukan rework. Di Pos Indonesia setiap tempat itu rework. Dan ini kita tidak perlu. Itu satu. Efisiennya, kalau misalnya kita lebih banyak menggunakan efisien, tenaga efisien kita efisien, cost kita bisa berkurang. Kalau Pak Taufik berbeda. Pak, kalau kemarin berbicara, kalau costnya berkurang itu apakah margin kepada pendapatan? Kalau bisa dibagikan kepada grassroots dulu aja Pak. Nah, itu monggo Pak Taufik. Artinya semangat ini bagus Pak. Harapannya nanti di first mile atau di collecting maupun di last mile itu bisa mendapatkan lebih dari yang lain. Ini satu semangat yang saya berharap teman-teman bisa mendukung semuanya. Dan kita bareng-bareng Pak, kita wujudkan Indonesia tanpa riba dengan ekonomi yang lebih baik. Dan inilah lahannya. Yang ketiga, ada punya kita itu fleksibilitas. Ada beberapa aplikasi kurir yang lain. Kalau saya habis begini, saya harus ke tempat ini dulu. Kalau tidak bisa. Saya kasih contoh bekas saya aja. Di sana ada pos aja tadi Umi menyampaikan. Pos aja di mana? Oh bisa.
Pos saja itu ketika saya ada kiriman untuk mengambil di customer kita, kiriman itu harus saya bawa ke kantor dulu untuk di entry. Tetapi dengan kita, kiriman diambil langsung diantar bisa. Itu mempercepat proses, bayangkan. Saya bilang ini fleksibilitas. Bagaimana dengan fungsi controllable? Bahwa semua kita, misalnya Bapak itu dari Loket mengirim tujuannya Surabaya, ternyata oleh transporter kita diturunkan di Semarang. Semarang tidak pernah bisa melakukan entrian terhadap kiriman untuk tujuan Surabaya. Kenapa? Karena oleh sistem kita sudah dikunci. Gitu. Oleh sistem kita dikunci sehingga kesalahan itu bisa kita minimalis. Apa untungnya? Semua yang namanya jual beli jasa adalah jual beli quality, jual beli mutu. Pakai pintar, orang tidak pernah pengen hari ini per satu, harus hari ini per satu. Hamil 0 harus hamil 0. Itulah yang kita jual dan itu akan kita pertahankan. Sehingga si pintar itu tidak perlu jualan macam-macam. Itulah quality mutu yang kita jaga supaya jualan kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Bapak Ibu semuanya nanti penjual itu nanti nggak usah bingung kita menawarkan, tapi mereka akan datang kepada kita. Terus pelanggan bagaimana? Pelanggan itu begitu di loket, pelanggan itu sudah bisa melacak kirimannya. Begitu saya serahkan, itu pelanggan itu sudah bisa melacak kirimannya secara otomatis. Benefit yang didapatkan dalam hal ini saya berbicara sebagai konteks PT Pintar. Apa itu? Yaitu pemberdayaan anggota. Karena Pintar itu adalah mekanismenya based on anggota. Kita itu kekuatannya ada di anggota, ranahnya ada di anggota. Semangatnya Pak Taufik dan tim teman-teman dari Pintar, masyarakat anti riba, bagaimana memberdayakan anggota dari masyarakat anti riba itu menjadi berdaya guna tanpa riba, dan mereka itu mempunyai income yang syukur-syukur lebih banyak dari yang lain. Saya menghargai, appreciate yang setinggi-tingginya dengan Pak Taufik bahwa beliaunya cara berpikir selalu kepada grassroots. Dan ini cikal bakal kita untuk gede, Pak. Cikal bakal kita gede seperti tadi. Kalau hanya kita organisasi saja tanpa sebuah implementasi bisnis, buset, Pak. Tetapi beliaunya berpikir bagaimana apa yang kita lakukan itu untuk teman-teman di bawah itu bisa makan, bisa mendapatkan sesuatu. Ini yang dipikir, makanya inilah satu bisnis yang tidak ada duanya dan selalu meningkat day by day. Jangankan hanya kita, sekarang itu masih tumbuh banyak kurir-kurir yang baru yang kita tidak pernah tahu. Tetapi harapan kita, saat kita itu berada di jajaran mereka, JNE, cepat dan sebagainya, bukan yang tidak ada namanya itu. Terus dari sini kita Pak Taufik juga bisa meningkatkan lapangan kerja. Kenapa? Si cepat, Pak, anggotanya seluruh Indonesia itu sekitar 60.000. Pak Taufik untuk bilang 60.000 itu kecil. Pak Taufik bisa kemarin menyampaikan bisa sampai 120 atau 140 ribu se-Indonesia. Itu jumlah potensi yang sangat luar biasa, ekonomi kerakyatan yang bisa kita pegang dengan sistem yang benar. Insya Allah yang namanya kurir kita itu tidak ada yang kalahkan. Pos Indonesia itu 25.100 pegawainya. Nah, dalam hal ini tentunya akan meningkatkan sustainabilitas PT Pintar itu sendiri dalam menjalankan visi misi. Beliaunya banyak sekali visi misi kesejahteraan keanggotaan. Pak, nanti kalau teman-teman dari jajaran direksi PT Pintar menyampaikan ribetnya apa Pak, nanti teman-teman kalau punya duit mau memberi ribet aja Pak, kata Pak Taufik. Dan beliaunya itu semangatnya selalu seperti itu, memberi bukan meminta. Ini harus kita apresiasi yang setinggi-tingginya dan kita bisa melakukan itu. Dari itu aja Pak, dengan semangat beberapa yang saya sampaikan tadi, toolnya kita sudah punya, semangat dari direksi PT Pintar, komisaris PT Pintar itu sama, semuanya itu based on grassroots.
bagaimana teman-teman saya itu makan, bagaimana teman-teman saya itu nanti ekonominya maju, bagaimana dapat pekerjaan, bagaimana lebih baik, bagaimana anak cucunya. Insya Allah PT Pintar dengan bisnis kurir logistik itu bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mari kita dukung sama-sama PT Pintar, semangat kita sama. Ini bukan untuk PT Pintar, untuk diri kita dan anak cucu kita, Pak. Bapak bukan menolong PT Pintar ketika Bapak itu militansinya bagus. Insya Allah juga pahala itu juga langsung. Amin. Gitu, Pak. Bukan untuk PT Pintar sendiri. Nah, mengenai bagaimana agen mendapatkan berapa dan sebagainya, Pak Taufik itu bahkan membuat klarifikasi klaster. Fee agen yang collecting berapa Pak kira-kira? Kalau bisa Pak, bawah itu dikasih paling banyak berapa? Misalnya agen untuk yang ini, yang kiriman besok sampai yang kan dikasih 40%. Tidak ada Pak agen manapun. Bapak di Pos Indonesia agen yang buka loket, harus Bapak itu nyewa komputer pakai PC, harus nyewa loket, itu hanya 20%. Artinya semangat PT Pintar untuk berbagi kepada grassroots itu sangat tinggi. Grassroots harus didahulukan. Termasuk last mile. Nanti susunan dan sebagainya itu insya Allah kita based on-nya bagaimana menyenangkan teman-teman, dan harapannya Pak Taufik itu mendapatkan teman-teman itu juga semangat yang sama dari yang diberi ini, untuk dia itu bagaimana loyalitas pada perusahaan dan dirinya sendiri untuk berkembang. Kan semangatnya dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri juga. Kalau yang namanya agennya Pak, khusus teman-teman anggota Pintar ataupun anggota dari masyarakat anti riba harus kita beri lebih banyak dari yang lain. Misalnya nanti dari gabung dari agen pos mau gabung ya kita kasih 25%. Itu sudah lebih tinggi dari yang didapat. Pasti banyak yang mau. Seperti itu Pak, semangatnya dari direksi PT Pintar, saya appreciate yang luar biasa dari hasil kita itu. Kemudian terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Pak. Boleh kita 10 menit aja lah ya pertanyaan ya, sehingga kita bisa masuk ke agenda berikutnya untuk simulasi. Silakan, ada yang mau teman-teman memperjelas, bisa mengajukan pertanyaan. Ini kan kita hanya membuat dari bertambah Pak ya. Nah, misalnya kita pelanggan untuk pengiriman ke luar kota bagaimana Pak? Bisnis kurir itu take and give Pak. Makanya semangat dari kurir itu sendiri, dari Pak Taufik, karena ini juga menyangkut masalah kita itu startup. Kita juga akan berangkat di Jabodetabek dulu Pak. Kenapa? Karena dari kita untuk kita. Collectingnya dari Bogor untuk Tangerang. Tangerang harus ada yang menerima, yang mengantar. Tangerang yang collecting untuk Depok, Depok harus ada yang menerima dan yang mengantar. Seperti itu. Tetapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita akan buka Bandung, kita akan buka Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, dan seterusnya, sehingga konektivitas kita itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita sambil secara kita simultan, kita juga akan bisa bekerja sama dengan agen lain untuk bagaimana Surabaya kita buka, ya akan kita buka di sana. Sambil kita juga akan menata diri kita. Seperti itu Pak. Sementara karena bermenu yang kita hanya untuk Jabodetabek dulu. Ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan Pak. Saya barusan kemarin Pak teleponan dari DHL. Pada saatnya mungkin juga Pak, saat ini juga bisa. Kita bukan hanya akan buka domestik Pak, tetapi seluruh dunia. Pertanyaannya lagi Pak, agen DHL kan juga banyak. Iya. Pertanyaan berikut, apakah kita laku? Sangat laku. Kenapa? Kita bisa menjual kiriman di bawah publish rate-nya DHL. Bahkan DHL sendiri lebih kalah murah dengan kita. Bahkan kiriman pos sendiri lebih kalah murah dengan kita. Agennya DHL pasti akan lebih murah dengan kita. Kenapa? Saya dapat special rate Pak dari DHL. Nah ini yang nanti akan diberikan kepada publik, termasuk kepada teman-teman kolektif. Itu Pak tambahannya Pak. Ini pekerjaan sudah ada, tidak ada kata menunggu lagi. Dan Bapak Ibu semuanya yang diundang di sini itu adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa? Beliaunya pertama kali mau mengadakan 200 Pak. Ini saya pengen yang spesial saja Pak. Yang saya pastikan orang-orang yang militansinya tinggi. Makanya bicara saya seperti tadi Pak.
Begitu Pak. Nah, nanti kalau misalnya ada bahasanya kan kita konsolidasi hub, seolah-olah ini sudah eksis, tapi Bismillah insya Allah tetap akan eksis. Itu Pak, monggo. Itu pertanyaannya Pak ya. Monggo Pak, lanjut. Terus kira-kira kita ini sebagai agen, termasuk agen ya, sebagai itu apa yang kita persiapkan dan apa aja yang harus kita persiapkan untuk membuka jalur itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah aplikasi Pintar ini akan masuk ke market online? Itu. Karena apa? Kenaikan CNE dan yang disebut tadi itu mungkin didukung dengan masuknya market online seperti Lazada atau itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Apa yang Bapak butuhkan, Bapak itu tidak membutuhkan apapun kecuali HP dan jaringan internet. Itulah yang namanya aplikasi Pintar kita. Dan yang tadi Pak Rian, niat tadi Pak nomor 1. Karena Bapak punya HP, Bapak bisa ke sana abang, ke tetangga kiri kanan, ngambil kiriman bawa pulang, sokot-sokot Bapak taruh dia. Secara hari itu juga Bapak itu langsung terima 40%. Masya Allah. Dan nilai kiriman Bapak apa? misalnya dari nilai kiriman 100.000, Bapak 1 kiriman dapat 40.000. Bapak dapat 1 juta sehari dapat 400.000. Semangatnya beliaunya begitu. Mau apa? Memang dibangun begitu. Hanya butuh seperti itu. Tetapi untuknya kemana dulu? Karena kita Jabodetabek ya, Jabodetabek dulu. Bapak jangan khawatir Pak. Yang namanya Jabodetabek untuk semua kiriman adalah 60% pasarnya Jabodetabek. Artinya dia masih punya. Yang kecil ya Pak, saya pengen ini ada ke Surabaya nggak bisa, yaitu bertahap kita akan. Duka lara itu akan kita lakukan. Namanya tapi semangat kita harus sama tadi seperti semangat. Pertanyaan berikutnya Pak, JNE, JNT dan sebagainya itu mereka banyak karena marketplace. Iya, makanya tadi saya tunjukkan marketplace. Tahu nggak Pak yang namanya marketplace? Yang namanya Bapak itu minta ongkos kirim, itu bukan dari Lazada Pak. Itu bukan dari Tokopedia. Itu harus dibebankan kepada yang punya kurir JNE. Kamu untuk ini gratis kiriman, kuat nggak? Pintar. Saat ini belum pada saatnya ya. Jadi marketplace itu memang menggiurkan Pak, tapi jangan lupa Pak, di balik itu komplainnya itu miliaran juga. Tetapi saat ini saya, kalau Bapak bicara kue itu paling manis di seluruh ekspedisi akan bilang retail. Retail itu apa? Yang Bapak collecting tadi, itu manis Pak. Kenapa? Marketplace itu bayarnya 3 bulan sekali. Itu dari kita, termasuk juga nanti korting-korting yang bebas ongkir tadi. Jadi pada bulan 11 beli-beli atau Lazada, kurir-kurir kamu saya minta sekian M untuk bebas ongkos kirim ya. Disebarlah sama ini, diberikan pada Lazada itu untuk menarik mereka. Ketika tadi semangat kita kebersamaan, bangun bareng-bareng, ayo kita cari yang ada duitnya dulu supaya kita tidak bakar duit. Tapi pada saatnya kita masuk ke sana, pasti. Karena itu kue kita juga yang harus kita bikin. Infrastruktur kita setelah tertata, kita akan masuk ke sana Pak. Semuanya bisa dihitung Pak, insya Allah kita akan lakukan itu. Itu Pak ya. Itu monggo, ada lagi? Silakan Pak. Yang pengalaman saya gitu ya, kayak saya memperhatikan yang Oranger gitu ya, kebanyakan dari sales-sales saya itu kebanyakan mengandalkan dari aplikasi yang masuk, artinya dia mengandalkan dari aplikasi pos aja. Apakah nggak seharusnya tuh ada aplikasi juga dibuat customer sehingga dia juga tahu nih, kita juga kayak antara jari, dia kan ada kerja sama marketplace segala macam, jadi orang tahu. Saya setuju. Tetapi kalau kita yang ini memang sudah ada tetapi tidak kita sharing, seperti pos aja. Bapak tahu pos aja? Ketika publik itu pos aja, Bapak membackup di sana, ditaruh di kantor pos, setuju ya? Kalau kita nggak perlu, gitu kan? Bahkan jika perlu nanti, kalau sebagaimanapun juga tetap kita melihat situasi. Apakah dengan di situ aja kita hanya backup di sana sudah publiknya sudah langsung terkirim, sudah dapat tersi, bisa kita lakukan dengan cara yang seperti ini. Bahkan publiknya pun juga bisa kita kasih. Pertanyaannya adalah, kita adalah infrastruktur kita belum sama dengan mereka.
Kalau misalnya Bapak bicara, kita akan susah. The beginning is difficult, Pak. Permulaan itu adalah sesuatu yang memang susah. Tapi saya dengan keyakinan saya yang sangat tinggi, saya tahu bahwa mapping untuk Jabodetabek saja itu banyak, Pak. Bukan hanya itu, agen-agen yang sudah ada nanti juga akan kita bangun sama-sama. Seorang marketer, Pak, saya akan ke Tanah Abang, Pak. Saya freelance, saya tidak berpihak pada PT Pintar, saya berpihak pada duit yang untuk gaji saya. Saya akan datang ke Tanah Abang, Bapak cek nanti. Saya mau kirim ke Bogor, ada 10 kilo. Di situ Bapak itu dapat dari misalnya dari pos angkanya 100.000, 200.000. Mungkin dengan Pintar bisa 100.000. Kita akan lebih murah satu. Pertanyaan kedua, apakah H+1 bisa sampai? Kita hanya menjual saat itu hanya H+1 aja. Gitu, Pak. Mungkin kalau Bapak bandingkan misalnya dengan pos ataupun dengan JNT atau dengan si cepat, oh sama-sama 100.000, tetapi ingat dia jualan 3 hari sampai. Pricing yang sudah kita masukkan diinjek di sistem adalah pricing yang paling rendah di antara perjasip lain. Kenapa kita bisa maju? Harus, tapi saya sampaikan harus ada sesuatu yang berbeda. Tetapi ketika banyak Bapak tanya, apakah ini masih nganukan? Ya, kita tentu banyak kelemahan. Karena namanya startup. Mungkin kita berangkat dari Jabodetabek. Apakah itu susah? Ya kalau semuanya kita rangkum, Pak ini ke Malang, Pak, terpaksa tidak bisa. Bapak ini ke Surabaya terpaksa saat ini belum bisa. Tapi pada saatnya kita akan juga bisa. Pertanyaannya apakah kita akan menunggu komplit dulu? Tadi saya sampaikan, apakah yang telur dulu? Ya yang ada aja dulu kita ajarkan. Itu tidak menampilkan bahwa kita punya kelemahan, tapi kelemahan itu akan kita bangun bareng-bareng. Kita puaskan nanti di pertemuan berikutnya. Jadi ini sesi penerangan saya kira sudah mencukupi gitu ya. Karena kita ada sesi simulasi ya Pak Jusan ya. Karena kita udah tinggal mungkin 30 menit ke depan untuk setelah itu break makan siang. Jadi teman-teman semua, kembali lagi ini kita saya kira bicara soal kepemilikan ya. Rasa kepemilikan kita tentu pertama kali kita harus bangun mulai dari perspektifnya dulu. Setuju ya? Ketika perspektif itu sudah kita miliki gitu ya secara bersama-sama bahwa ya ini akan pasti maju. Maka kepemilikan berikutnya adalah kepemilikan atas upaya kita semua yang sekarang kita wadahi dengan PT. Ya, dan teman-teman semua saya mentargetkan dan menyampaikan kepada Dewan Direksi gitu ya, bahwa 185 orang pertama yang mewakili kecamatan itu akan kita jadikan ranking pertama yang memiliki bagian dalam bisnis ini. Ya, yang semangat ini timbulnya sebetulnya adalah semangat ya realita begitu ya, semangat yang tumbuh karena hari ini kita tidak mungkin mengimbangi kumpulan uang ya kecuali dengan adanya kumpulan orang. Nggak bisa tuh. Sampai kapanpun uang akan mendikte kita, uang akan memperdaya kita, kecuali kita bersama orang-orang ya. Jadi 8 tahun ini kan kita ngurusin masalah, dan kami menyimpulkan dengan sangat yakin persoalan ini karena kita tidak bersatu. Dan untuk mencapai persatuan tadi memang dibutuhkan tools, dan inilah toolsnya gitu ya. Jadi kembali lagi ini memang gerak cepat. Kalau tadi bicara Jabodetabek, ya kalau first mile-nya memang Jabodetabek, last mile-nya dengan sendirinya kalau ternyata banyak kiriman ke Makassar, kita bangun Makassar. Dan kita melakukan ini bukan ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba semalam kita bermimpi lalu hari ini kita mau bangun itu, tidak. Ini sudah kita mulai 8 tahun yang lalu rintisannya. Gitu ya. Jadi kita akan uji sama-sama aplikasi ini, artinya kita buat simulasinya, dan setelah hari ini geraknya memang akan gerak cepat. Dan itu kembali kepada rasa kepemilikan kita pada perspektif yang tadi sudah disampaikan, dan rasa kepemilikan yang kita juga akan bangun sama-sama melalui institusinya, gitu ya, institusi bisnis ya tentu saja, gitu ya. Kita simulasi, gitu ya.